Memasuki acara yang selanjutnya, Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Baidarus Ma'arif SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'duh. Ashabal fadilah, dek keseleran semulja ajunan yang kipanika pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, murabbi arwahina Kiai Haji Sulaha Syarif, sareng bibi Nyai Hajjah Maktuatis Surah, cukan bibi Nyai Hajjah Ainun Nisa Adnan Syarif, yang kami muliakan Ketua Yayasan Kiai Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI, sarang adinda Nyai Hajjah Dr. Aminatus Zahro, segala bikus wadud ampun yosab ecetaka. Mak benina kena yatim esa yosab, tak bahaya ta. Cukan wakil ketua badah bendahara bade Gus Umana Urusur, saring adinda Ning Fatin mamar akopak kana. Cukan bade wakil ketua adinda Nyai Hajjah Qurrati Ayun, kenggelek yang mendampingi tapak kebocil, insyaallah tak bahaya menikah. Cukan adinda Gus Aang Burhanuddin, wakil ketua cukan Gus Izzuddin Syarif, dengan ucapan selamat. Beliau juga di samping wakil ketua, sekarang secara de jure adalah wakil kepala sekolah Madrasah Aliyah Syarifuddin. Betul Gus? Macam-macam kereng ria. Dan setajah majelis masyayikh yang hadir malam ini, rahimakumullah, segenap panitia dan rekan-rekan banser yang sudah setia mulai dari turun di motor kula tanang langsung ekepek. Malam ini alhamdulillah mendampingi ada di belakang saya. Mak bakros-koros dia. Baben ni banser ni nyarak sebab lempo sebab raja garwa. Beni ben sing ngepengko jong gila jong. Beni pelan di amblok ke kepek melolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di malam ini. Malam yang penuh barokah, walaupun tak tepat 10 Muharram, Asyura, kita masih dipertemukan dalam sebuah majlis yang penuh barokah, yaitu dalam rangka santunan anak yatim
yang alhamdulillah tadi sudah kita saksikan bersama-sama disantuni oleh segenap keluarga besar Majelis Masyayikh. Moga-moga pepangkian pertemuan malam ini akan membawa barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Juga salawat ma'as salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh majelis masyayikh dari sekian asrama yang telah membimbing kita, yang telah mendampingi adik-adik sekalian dalam rangka ngalap barokah malam ini. Moga-moga sehadir khususnya adik-adik sekalian, barokah Muharram ilmunya akan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Biar tidak tegang kula ngocol pantun kada. Tak lakong hi. Ndak apa-apa, tak napa, ndak apa-apa ya. Setuju. Pantun ni berbahasa Madura. Sasasa ke Sungai Barat, Sungai Timur pelesteran. Bacan Rio Colla. Mun lang kadung cinta cerak berak. Mun kadung ni serjak kerpekteran. Betul rek apa iki ya. Mun gatel tuli garu, mun murnang tuli congke. Mun ni serjak ro keburu, mun mang siap adente. Apalagi dia anapak saya tahu pondok pesantren ini adalah penjara suci. Betul? Kadang panjenengan sampean bertahun-tahun akan cak pondok. Pada 3 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun. Ada sebuah sastrawan menyatakan ketika kamu pada satu saat mengerti indahnya pertemuan, tapi pada waktunya engkau akan merasakan bagaimana pahitnya sebuah perpisahan. Menyala bosku. Jadi ku suatu tek sero pidato, sero comoloco jan. Alhamdulillah. Cuman kula ingin menyampaikan ada sebuah penelitian dari seorang doktor yang diteliti itu ada beberapa pondok pesantren, dan hasil penelitian itu sangat miris kepada kita. Anapa kula mengucap senika hasil penelitian itu bergesernya nilai-nilai santri terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada seorang guru. Halo. Abah mak cengengkepi. Napa yang dimaksud dengan ada pergeseran nilai-nilai ketaatan munsantri drimin ke zaman Al-Maghfurlah ke Syarif, Al-Maghfurlah ke Hasan Sepoginggung, Al-Maghfurlah ke As'ad dan kiai-kiai yang lain. Ini tingkat kepatuhannya itu berbeda dengan santri-santri masa mungkin yang disebut dengan masa Gen Z atau masa milenial. Maka ini kan nanti menjadi spirit dan motivasi kepada adik-adik, baik yang santri sudah lama dan yang masih baru nyantri di pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena apa? Saya mengatakan seperti ini karena rata-rata pesantren nikah didirikan oleh para wali-waliullah. Wa imma wali nikah berdasar masyhur dan ada yang mastur. Sampean mendengar waliullah ke Hamid Pasuruan, ke As'ad, ke Hasan Sepo. Ini adalah yang wali yang masyhur. Dikenal berbagai kalangan dan sebagainya. Tapi jangan lupa Kiai Syarif nikah adalah pendiri pesantren yang kula yakin adalah seorang waliullah yang juga mastur. Napa mastur nikah? Kewaliannya memang tidak ditampakkan, tapi karena barokahnya kula yakin beliau ini pendiri Syarifuddin ini seorang waliullah. Ada 4 wali jabun ulama, ada 4 waliullah. Ini anak-anak biar paham. Nikah dengan mazia dan kehebatan masing-masing, nikah mun etawassulin apa yang menjadi hajat kalian semua akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali nikah ada macam-macam. Ada orang wali nikah karena istiqomah. Istiqomah awirid, istiqomah ngajar, istiqomah sedekah dan sebagainya. Saya di antara 4 waliullah nikah yang kalau ini etawassulin nikah menurut pada ulama itu dijuluki wali kutub fi zamanihi. Setong saya pertama adalah Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham? Nomor 2 pada sedebu Syekh Ahmad Ar-Rafi'i. Ini Syekh Abdul Qadir ini terkenal istiqomah wirid dan ketaatannya kepada Allah. Nah, Syekh Ahmad Ar-Rifai nomor 2 pada Syekh Ahmad Al-Badawi, pada Syekh Abil Hasan Asyadili. Dengan istiqomahnya masing-masing para wali-wali ini menebar barokah di mana-mana, termasuk Al-Mafurlah ke Sepo pendiri Syarifuddin ke Syarif ini keistiqomahan ngajar menjadi waliullah. Napa buktena? Karena barokahnya yang luar biasa kepada kita semua. Wali ini macam-macam. Pada karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi wali karena istiqomah. Istiqomah awirid, istiqomah munajat kepada Allah. Pada wali ini karena sabar. Contoh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ini wali ini karena bunya ini kereng ke Syekh Ahmad Ar-Rifai. Benar ke Ahmad Ar-Rifai ini kikirin ibunya. Beni ibunya Syarifuddin beni. Paham ki? Benar ya tokol bi posapo. Mangkan setong bakto tetangga si Ahmad Ar-Rifai ini anak-anak sekalian tak ngerti madhur dia. Ya jong ngerti madhur ba? Abang tak ngerti tulio ba bingung. Si Ahmad Ar-Rifai ini kepada tetangga ini cerita tentang mazia kebiasaan tradisi para waliullah yang saya katakan barokahnya akan kita harap bersama-sama, termasuk Al-Mafurlah pendiri Pondok Pesantren Syarifuddin. Sekelumit mungkin adik-adik sekalian tidak paham ke Sepo Al-Mafurlah ke Syarif. Si Ahmad Ar-Rifai ini kayak kemimpi benta tanggana bedening malail a'lab neneng swarga paling tinggi pada swarga para nabi. Dari tak percaya ke Syekh Ahmad Ar-Rifai ini salah satu 4 sekulum menyebutkan seorang waliullah. Dari tak percaya nah mak pas eka mimpi bedening swarga paling tinggi. Aca habis ke dalam Syekh Ahmad Ar-Rifai di zaman itu. Itu tak napa para rabu hadirin adik-adik sekalian rahimakumullah. Aca habis ke dalam tekerjat nih kak. Ternyata ke Ahmad Ar-Rifai ini tepan tokol bi posapo. Bu Nyai Ahmad etokol ibu sapu nikah ngocak ke santre pinter ke Ahmad Ariba engki mak etokol ibu sapu ba ke Ahmad Arifa ini mularat belanja nih kata atau mantep pak ke Bu Nyai paham belanja nih kata atau mantep pak karena melarat si Ahmad Arifa itu dia tokol melol. Mengkulakukan biasan pun lama saya dapur si Ahmad Arifah ini tak bisa belanja. Tapi dari sabar kikirin neng tak tahu mana laban ke Bu Nyai diberi derajat yang luar biasa oleh Allah. Tetapi wali kutub di zamannya menjadilah salah satu 4 wali yang kalau itu kita fatihai insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kesepo ke sarep nika masyhur. Adik-adik yang baru biar tahu. Pesarian badai budin masjid, ya jong, tahu deh Pak Ban. Ke pesarian ke Sarif. Ada di belakang masjid. Ini keistiqomahnya luar biasa. Itulah para wali-wali termasuk pendiri Sarifuddin banyak macam pondok dia adalah tanah wingit berit. Siapa yang melanggar insya Allah akan ada balaknya nanti setelah keluar dari pondok. Betul? Jangan melanggaran ke pondok pesan, jangan melanggar ke aturan pon, muncan bu nyai jan kai dak barak tak usah dak temur. Siap? Hari bagian ini bini kita nyaut siap apa enggak? Apa marah siap pelok lah? Siap apa tidak? Siap mentaati peraturan pondok? Niro sera, niro santrena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok santren-santren kanjeng Nabi ini kemak hebat? Contoh, badannya nyaman sahabat nyaman Abdullah bin Umar. Putranya Sayyidina Umar kini ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hikana pun ini terkenal banyak mun sampean ngaji hadis, banyak diceritakan, diriwayatkan, pasti sampean ngaji Bulughul Maram, ngaji hadis-hadis napa nyaman arba'in, termasuk hadis yang lebih tinggi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Durratun Nasi, pasti menyebut salah satu yang banyak itu adalah an Abdullah bin Umar, ini keputranya Sayyidina Umar. Dari taat ke kanjeng Nabi. Ini saya mengingatkan kepada adik-adik santri sekalian. Darin patun tundun kepada gurunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa setiti lampan Rasulullah kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tak pernah melanggar. Setong betul Abdullah pon kanjeng Nabi ini kepon sayat kepon wafat. Abdullah bin Umar ini ke jalan melampau. Melampalan jalanan bersetong bekto, bersetong kaju. Nika Abdullah bin Umar nika aleng-leng kaju nika. Aleng-leng kaju ini di ada sebuah kayu yang agak besar, eleng-leng bin Abdullah bin Umar. Lah, santren-santren Abdullah bin Umar nika atanya. Tinggal mari selesai mengelilingi kaju nyingke Abdullah bin Umar atanya. Abdullah bin Umar sampean kelak mak beda kaju raja. Bisa men ekelelengin telo kali anapa nih kak? Napa debun Abdullah bin Umar, para hadirin adik-adik sekalian yang kami hormati. Napa jawabnya Abdullah bin Umar? Lamba engkau pernah ngireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningka juri kanjeng Nabi aleng-leng telo kali. Paham? Paham adik-adik? Ngerti jong? Timin dabun Abdullah bin Umar, engkau pernah melampa alan jalan asarang Rasulullah berdeka juri kan Nabi ini apoter 3 kali putaran. Nah, pertanyaannya, jarengkun urusan sederhana ini kepon atorok Rasulullah, apalagi persoalan besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan yata'ayyan alaihi ar-ridha wad-duhul fi jami'i awamirihi wa nawahihi. Maka pantas bagi seorang santri menuruti apa yang menjadi aturan dan kemauan guru-gurunya. Bahkan disebutkan hatta sara kal mayyit inda yadayil ghasil. Pantas bagi seorang santri, seorang murid kepada gurunya untuk selalu khidmat dan memberikan kabar bahagia kepada gurunya dengan menjalankan dan ridha apa yang menjadi perintah dan aturan-aturan pondok pesantren dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan pondok pesantren. Sehingga dilukiskan sebagaimana seorang mayit ketika berada di tangan seorang, sebagaimana mayit badening tangan yang memandikan seorang mayit. Yuqallibuhu kaifa syaa.
Ini sebuah ungkapan yang luar biasa untuk menjadi kepatuhan dan ketaatan. Karena apa? Kebarokan ilmu, manfaatnya ilmu ini ke adik-adik sekalian bisa diperoleh, salah satunya adalah sikap tawadhu, takdim dan kepatuhan dan ketaatan kepada guru-guru kita. Kalaupun sudah panjenengan adik-adik sekalian sudah memenuhi kriteria nikah, insyaallah nanti akan diberikan ilmu barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Untuk itulah harapan saya kepada adik-adik sekalian yang masih baru ngaji di Syarifuddin atau yang sudah lama, satu hal yang perlu dicatat bahwa di samping punya kecerdasan emosional dan intelektual, pinter ngajina, hebat akademisnya, ada satu hal yang harus kita tetap menjaga, punya kepatuhan, ketawaduan kepada guru-guru kita. Itu menjadi syarat keutamaan dan muljannah sampean-sampean sekalian nanti sudah pulang kepada masyarakat kita di hadapan nanti. Amin Allahumma. Maka Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Adabu, saya lebih senang punya santri yang taat walaupun tidak pinter daripada ndik santri alim tapi ke guru nah kurang aja. Saya ulangi, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Almi bin Abbas Al-Maliki, ulama mutakhirin, guru para masyayikh Indonesia yang banyak ngajining Rusayfa Mekahnya debu. Saya lebih senang di santri masih tak pinter tapi taat daripada alim tapi kurang ngajar ke guru nah. Kadang men ku ustaz ini tak. Mun ke ketua yayasan arangka aja deh. Ada apa tidak? Keng ustad kok ya kadang ngecek bi sambil. Ini sesuatu hal yang harus saya sampaikan kepada kalian. Napa boleh mungkin sampean ada di dunia gadget nggak nih ke HP. Ini kebahaya nih kan. HP ini ke satu sisi bahaya, mata bahaya. Saya ingin membuktikan bahwa bahaya. Torepon sampean muka Google, pas ngetik sampean tak saja ngelanjang, ngetik pun nenengnya Google nih kan. Ngetik kata-kata bengkong. Keluar pun bengkong sape, bengkong bedus, ki bengkong manusia. Paham? Karena sampean nikah termasuk generasi Gen Z tidak akan lepas dari dunia. Mun kula tak pate paham dunia HP, betul? Betul Anda? Engki sampean nang pondok dilarang keras, bahkan sangat ketat pondok pesantren memverifikasi ngibah HP ini adalah bahaya. Karena di mana tempat gara-gara HP banyak nak kena elang. Betul? Kadang lah tua kasebon, Bu. Adik-adik sekalian, sudah tua umur betong polo, sudah layar sentuh. Mencandeng Jember umur betong polo ini layar sentuh. Anak pa may kocak layar sentuh. Moniolog tak ngiding tapi menetulit atau le. Ini kenyaman layar sentuh. Kadang dia main TikTok. Paham ya? Untuk itulah harapan saya sampean semua adalah generasi Gen Z, generasi yang ke depan adalah bertautan langsung dengan IT, teknologi informasi dengan pernik-perniknya. Hati-hati memverifikasi agar sampean itu tidak gagal menjadi seorang santri, tidak gagal untuk tawadhu dan taat kepada guru-guru kalian semua. Menbadak ulama besar ini kepoleh yang harus kita cermati. Makin di fenomena di pondok-pondok pesantren, di pendidikan-pendidikan, bahkan dari ngelama ke guru ini kayak lapor lagi ke polisi. Betul? Ada guru lapor lagi polisi gara-gara abentak nak kana. Mening program tinggal ning unet unmo nang uin Jember pon
pun tak gening bitong, ada kebijakan kampus langsung diunjuk rasa. Paham? Kadang surat kaleng, oning surat kaleng sampean. Surat ngucain gaena, ngucain Agus, ngucain Bu Nyaina, ngucain guru-guruna. Badan apa punten? Halo, ada apa tidak? Kaina kadang yo komahina. Ini kepada Rabu para hadirin, kula ingin memberikan cerita sederhana. Ada seorang imam besar, naman Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pengarang puluhan kitab, terutama kitab hadis. Sepaling kini Adhkarun Nawawi, Riyadus Shalihin, Sahih Muslim, banyak ratusan kitab. Ini keekarang saudara Al-Imam Imam Nawawi. Umur tak lancang. Umur 46 tahun meninggal. Imam Nawawi ini tak raji, umur 46 tahun saja. Ini bisa menjadi inspirasi kepada adik-adik sekalian. Kenapa menjadi orang hebat? Ini yatim nih Pak. Adik-adik sekalian, Imam Nawawi ini ditinggal ibunya, ditinggal mulai dari kecil. Kina kana tinggal bendeng sepong. Yatim Imam Nawawi. Tapi kenapa menjadi orang hebat? Dalam manakibnya, dalam sejarahnya disebutkan Imam Nawawi ini mun antar ke sekolah ke madrasah. Kalau datang ke sekolah ke pondoknya ke madrasah, Imam Nawawi ini nyiapkan uang, nyiapkan PC. Napa perlona? Sedekah ke tetangga, ke kancana, sememang fakir, padahal pun melarat nih yatim. Pesen ni kat beda 500 rupiah, 1000 rupiah. Sedekah kapi. Setiap datang ke sekolah. Napa yang diminta Imam Nawawi? Seto yang diminta, ya Allah, kula jak pengatela aki napa yang menjadi keluputan dan kekeliruan guru-guru saya. Paham? Saya pentanika, ya Allah, mantar kula tak pengabas kelopotan dan kehilafan guru-guru saya. Halo? Ngerti jong? Jadi dengan sedekahnya saya pentas hitung jak sampai abdine ya Allah pengabas dia ke kelopotan dan kehilafan guru. Guru ini ke manusia, setong baktu juga mungkin beda lopot dan kesalah. Ini kenapa dabun Imam Nawawi kula ni sedekah jak sampai kula melihat law pada guru karena kula nikah biar tidak batal ate nikah terhadap guru-guru saya. Beni lapor lagi ke polisi, hebat menjadi orang hebat. Mantih adik-adik sekalian, itulah sekelumit para Rabu adik-adik bahwa kemuliaan ilmu, kebarokan ilmu, kemanfaat ilmu salah satunya adalah min alamati subah. Debun seseorang ulama besar mengatakan min alamati subah. Nekencan bidu'aidil ustad wa bibarakati. Dari alamatnya orang itu akan mendapatkan anugerah terbesar ketika nanti keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Nikah adalah jangan lupa karena ada doa seorang guru dan ada barokah daripada seorang guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan adik-adik sekalian yang baru di pondok pesantren, baik yang berdening sekian asrama Telma ning Fatin, asrama apa nyaman? Magda berdening asramana nya bebeknya maktuati syurah kula tak apalnya amanah. Semua pada asrama-asrama moga-moga diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Momentum malam Muharram tadi sudah disampaikan oleh Gus Wadud bahwa momentum Muharram ini adalah tradisinya menyantuni anak yatim, memberikan sedekah dan hadiah. Kan kelak pada orang kula tak santuni. Kula ni pada yatimah. Bapak bimbu pada mati po. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang terbaik.
menjadi tradisi dalam rangka mencari keberkahan dan kemanfaatan kita bersama. Amin Allahumma. Yang terakhir, mari kita bersinergi bersama-sama. Adik-adik, saya juga sebagai pengawas Yayasan Syarifuddin yang ada di sekian dalam-dalam di Pondok Indo anak laki-laki, apapun kondisinya, cerita, jangan menjelek-jelekan, jangan sampai mengumbar apa yang menjadi ketidaknyamanan di pondok pesantren. Betul? Jeding tak nyaman, jaga cerita. Asrama na polan tak keramik, tak sah cerita. Nak kana ngakana tak sempurna, tak sah ketunging kepanjang. Ya, orang sepenuh malah tidak gelisah karena orang nyari ilmu ini pasti pada ujian masing-masing. Tidak ada orang yang ingin menempuh kesuksesan kecuali oleh Allah diberikan ujian masing-masing. Dan hanya orang yang sabar dan tabah terhadap ujian-ujian itu yang akan meraih kesuksesan nanti ketika keluar daripada pondok pesantren. Nikah min alamatis subah, dari tanda-tanda saudara-saudari sekalian akan diberi keberkahan. Jaatungingan apa yang tak cocok dengan pondok pesantren. Napa secan adik-adik sekalian tak nyaman, sudah cukup di dalam hati, tidak perlu diungkapkan sehingga merendahkan martabat pondok pesantren. Ini pesan saya, karena tadi cerita nak anak ngaji ke saya, tadi cerita nak anak nyari ilmu ni nyaman, kecuali bagi kalian yang siap menerima apa adanya, insya Allah akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Selamat kepada santri-santri, santriwan dan santriwati yang sudah kemarin di ospek. Mudah-mudahan adik-adik sekalian kerasan di Syarifuddin. Mudah-mudahan menjadi penjara suci yang menjanjikan keberkahan. Mudah-mudahan barokahna doa-doa para muassis pendiri Syarifuddin dan keluarga-keluarga majelis masyayikh, ilmun sampean semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Poncoko pemator tak usah ceng-lenceng, salah ben lopot beten kaula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.